Sobat Eljon dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Mawar Salem, Putri Pariwisata Indonesia 2019, dan juga masih bersama narasumber kita yaitu Bapak Beni Cuaca. Halo Pak. Halo Mawar. Iya, kita terhubung lagi nih Pak di segmen yang terakhir nih Pak. Yap. Nah, kali ini saya mau nanya nih Pak, apa sih spesifik Who versus Strength Point Corporate? Wow, ini bahasa Mawar, bahasa dari langit. Bahasa perbisnisan ya Pak ini. Oke, Mawar, saya review di segmen terakhir Mawar. Oke ya. Ada dua jenis report ya, satu internal, satu eksternal. Eksternal itu laporan keuangan ya Mawar. Oke Pak. Nah, laporan keuangan ini harus patuh dan tunduk terhadap SAK ya, dan diaudit. Nah, resikonya adalah ini laporan keuangan bersifat histori Mawar sama Eljon. Sudah histori ini, internal reporting, external reporting ini sudah histori. Ya, laporan keuangan itu sudah bersifat histori, sudah terjadi. Dipakai untuk pajak, perbankan, vendor, sama pihak ketiga lain investor. Nah, kita sekarang fokus kepada manajemen reporting, dipakai untuk internal. Dipakai pada saat BOD meeting, Board of Director meeting. Nah, ada tiga hal yang harus kita highlight di sini. Satu adalah financial highlight. Tadi kita bahas di segmen kedua. Operational highlight kita bahas juga di segmen kedua. Nah, sekarang kita masuk ke segmen ketiga adalah marketing highlight Mawar. Oke. Kita di final segmen ini adalah marketing highlight. Nah, Mawar tadi tanya ke saya, Pak, apa tuh spesifik Who, ya kan? Sama kita punya strength point corporate, strength point daripada corporate. Strength point corporate. Oke. Good. Nah, jadi gini Mawar. Mawar, tidak seluruhnya, tidak seluruh orang, tidak seluruh perusahaan itu adalah customer kita, Mawar. Oke, Pak. Pahamin situ dulu ya, Mawar ya. Nah, Pak, semuanya itu adalah customer saya. Semua segmen itu adalah customer saya, Mawar. Semakin kamu tidak fokus, semakin sahabat Eljon bisnis owner tidak fokus, maka satu pun tidak akan ada yang dapat. Kok gitu Pak Beni? Lihat, kita ini mau fokus ke customer yang mana, segmentasi market yang mana, itu kita harus fokus. Tujuannya apa? Tujuannya adalah apa? Kalau kita fokus ke sana, kita kan mengetahui customer behavior-nya Mawar. Kita mengetahui pola tingkah laku daripada customer, atau sukanya customer itu apa sih sebenarnya itu. Nah, intinya di situ sukanya customer ya Mawar ya. Nah, apakah kita punya strength point kita punya kelebihan kita punya talenta kita, bisa nggak memenuhi daripada sukanya si customer tadi. Nah, kan nggak mungkin Mawar. Sama contoh aja Mawar, contoh simpel aja Mawar ya. Kita bicara dari sisi simulasi mengenai hewan ya. Kita ambil contoh 3 hewan Mawar. Ada dogi, ada ikan, ada elang. Nah, pada saat 3 hewan ini sekolah Mawar, hari pertama gurunya ngajarin, ayo kita latihan berlari. Nah, siapa menurut Mawar yang pemenangnya? Dogi, elang, atau ikan untuk latihan berlari? Donkey, Pak. Good. Hari kedua, gurunya ngomong, ayo kita sekarang bagaimana belajar berenang, belajar kita berlari di laut. Nah, siapa sekarang jadi pemenangnya Mawar? Apakah dogi tadi, atau elang, atau ikan? Si ikan. Nah, hari ketiga, gurunya ngomong, ayo sekarang kita belajar bagaimana materi untuk terbang di angkasa. Pemenangnya siapa Mawar? Elang, Pak. Nah, di situ sudah nampak Mawar, bahwa setiap jenis hewan tadi, Tuhan sudah kasih talentanya masing-masing. Jadi kita nggak bisa mau rakus, kita mau berlari iya, kita mau masuk ke laut iya, kita mau terbangnya nggak akan bisa Mawar. Begitu juga dengan kita punya corporate Mawar. Kita harus cari tahu dulu, strength point kita tuh berada di mana Mawar. Kekuatan kita tuh berada di mana sih? Nah, apakah kekuatan kita ini bisa memuaskan maunya si customer tadi kah? Nah, customer manakah yang bisa kita puaskan dengan strength point-nya kita tadi? Itu harus matching, Mawar. Harus ketemu. Jangan sampai dapetin customer, ternyata apesnya kita itu adalah kelemahan kita. Nah, contoh tadi, harusnya kita kalau kita sebagai dogi, misalnya, kita harus cari customer di mana kita bisa puaskan dia dengan cara berlari, kan? Ternyata kita dapetin customer, kita tetap rakus ya, kita tetap dapetin customer, ternyata mintanya harus terbang. Seberapapun dogi ini memaksa dirinya untuk terbang, nggak akan bisa, Mawar. Benar banget nih, Pak. Jadi, makanya jangan masuk ke seluruh segmentasi market, jangan kita rakus
Akhirnya nggak fokus sama sekali, nggak bisa memenuhi daripada customer. Bagus cari tahu strength point kita di mana, fokuslah ke customer tadi, di mana customer tadi itu kita bisa puaskan sesuai dengan strength point-nya kita. Nah, customer kalau sudah puas, Mawar, apa yang terjadi, Mawar? Nggak perlu kita minta referensi, Mawar. Customer itu sendiri mereferensikan kita ke teman-temannya. Pakai perusahaan itu aja kok, itu bagus kok. Nah, jadi nggak perlu sebenarnya sales itu capek-capek cari order. Kalau spesifik who-nya itu kita sudah dapat. Siapa customer kita tadi? Oke, kata kuncinya adalah apa, Mawar? Carilah customer di mana dia punya behavior itu merupakan strength point-nya kita. Kemudian kita, oke Pak. Berarti sama seperti ada kata-kata nih Pak yang bilang kayak gini, terlalu banyak pilihan malah akan membuat kita tidak bisa memilih. Kemudian juga untuk fokus, kita juga tidak bisa fokus ke semuanya. Kita benar-benar harus fokus kepada satu atau dua hal saja nih ya Pak. Benar nih kan Pak? Very excellent, jawaban Mawar. Very excellent. Oke Pak. Nah, kalau begitu Pak, apa sih emotional word, need versus want? Nah, oke Mawar. Kita masuk kedua lagi. Tadi kan sudah tahu siapa customer-nya kan? Iya. Spesifik kita sudah tahu. Sekarang kita masuk emotional word. Emotional word itu adalah produk kita, Mawar. Nah, hati-hati Mawar. Kita nggak perlu bicara mengenai, gue punya fitur A, B, C, D, F, G loh. Bagus gue punya fitur loh. Ya, so what dengan lu punya fitur. Nah, Mawar lihat ya, seringkali orang selalu ngomong apa? Belanjalah, belilah sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh dengan keinginan. Benar nggak Mawar? Benar banget nih Pak. Harus need, bukan want kan? Benar. Nah, oke. Sekarang saya bertanya sama Mawar. Seberapa banyak teman-teman Mawar yang sudah punya gadget, dan gadgetnya masih bagus, masih oke, fiturnya masih oke, nggak ada masalah, nggak rusak, ternyata keluar seri terbaru dari gadget-gadget tersebut, dia kepengen mau beli. Seberapa banyak Mawar? Atau cuma ada sih Pak, beberapa teman yang kayak gitu Pak. Nah, mungkin banyak sih ya Pak. Nah, itu berarti Mawar, jadi si penjual tadi Mawar, si penjual gadget tadi itu dia bisa masuk ke dalam kategori itu want Mawar, keinginan, bukan lagi kebutuhan. Kalau hanya untuk guna untuk nelpon, untuk WA, ya, untuk Instagram, medsos segala macam itu kan handphone kita sudah berfungsi. Ya benar Pak. Kalau begitu, kalau satu orang satu, ngapain si pabrik handphone tadi itu, pabrik gadget tadi buat terus dia punya gadget setiap hari? Stop aja. Pokoknya di total orang dunia ini ada misalnya contoh 1 miliar penduduk dunia. Contoh ya sudah buat 1 miliar doang. Paling kalau rusak berapa persen betul. Tapi itu terjadi nggak? Jawabannya enggak, Mawar. Benar banget Pak. Nah, karena mereka sudah masuk ke daerah want, keinginan Mawar. Emosionalnya customer itu yang digerakin. Sehingga pada saat kita masuk ke emosionalnya customer, Mawar, apa yang terjadi? Pricing, harga pun tidak menjadi sensitif, Mawar. Karena kenapa? Gue ingin loh ya. Contoh, Mawar lihat iklan-iklan di televisi. Pre-order now, bener ya? Iya Pak, benar. Aja sudah pre-order now. Dan berapa banyak yang ngantri? Apakah yang ngantri tadi gadgetnya cuma satu atau malah nggak ada gadgetnya? Enggak, Mawar. Yang ngantri tadi itu ada minimal 1 gadget, ada minimal 2 gadget. Nah, tapi ngantri terus kan? Beli terus kan, Mawar? Benar banget, Pak. Emosional itu yang penting ditanamkan terhadap kita punya produk, Mawar. Oke. Sekarang ini adalah bagaimana kita bisa bertransformasi, Mawar, dari kebutuhan kita punya produk menjadi keinginan bagi customer. Dia ingin loh beli ini. Contoh, ibu-ibu Mawar, apakah dia nggak punya tas Hermes? Punya, Mawar, 1. Tapi beli lagi tuh, Mawar. Iya, Pak, benar. Nah, kenapa dibeli lagi? Kalau sebagai tas kan sudah berfungsi. Punya lagi tas yang merek-merek, yang brand-brand yang lain lagi kan? Nah, itu tadi yang di-highlight oleh si marketing branding tadi adalah bagaimana dia bisa menggerakkan emosional customer. Oke Pak, berarti emotional want-nya tadi itu produknya, kemudian bagaimana caranya si perusahaan itu mengubah emosional masyarakat dari yang need, kebutuhan, menjadi want, keinginan ya Pak? Mantap, keren. Oke Pak. Nah, kalau begitu apa sih reason why ultimate advantage nih Pak? Nah, Mawar, lihat sini Mawar. Saya selalu memberikan konsultasi atau coaching konseling saya ya Mawar ya, coaching bisnis lah ya di perusahaan. Saya tanya, pertanyaan saya simpel Mawar, mengapa customer harus beli produk atau services dari perusahaan Anda? Untuk memperoleh keuntungan, Pak. Oke, memperoleh keuntungan. Pricing tidak boleh Mawar kalau seandainya si customer membeli kita punya produk gara-gara produk kita siap perang harga, banting-banting harga, itu mati kita Mawar.
Nah, caranya gini Mawar. Mawar pada saat Mawar punya produk atau service, business owner punya produk atau